Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khudil amra bitadbir. Betul. Ya, fa in ra'aita fi aqibati khairan famdi wa in khifta ghayyan fa amsik. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khudil amra bitadbir. Ambillah olehmu al-amr satu perkara bitadbir dengan dipikirkan lebih dahulu. Tadbir, pikirkan lebih dahulu. Jadi khudil amra, ambillah oleh engkau satu perkara, boleh bertindaklah engkau terhadap satu perkara bitadbir dengan dipikirkan lebih dahulu. Ya, fakir qabla an ta'zim, kata fikirkan sebelum engkau berbuat. Ini sama juga khudil amra, kata Nabi, ambillah oleh engkau satu perkara bitadbir dengan dipikirkan lebih dahulu. Kalau orang bijak tuh ngomongnya dari belakang hatinya. Ya, kalau orang bodoh tuh ngomongnya di ujung lidahnya, asal ngejeplak aja. Kalau orang ahli hikmah tuh ya dia ngomong dari balik hati. Jadi kalau sebelum dia ngomong dia balikin dulu ke hati nih, pantas nggak diomongin. Nah baru tuh dia konsultasi dengan hatinya dulu. Jadi kalau orang alim, orang berilmu tuh kalau ngomong dari belakang hatinya, roja'a ila qalbihi, dia pulang dulu ke hatinya, dia tanya hatinya kira-kira pantas diomongin. Nah baru udah konsultasi dengan hati baru diomongin. Kalau orang bodoh tuh fi tarafi lisani, tuh ngomongnya di ujung lidahnya, asal udah ngomong ngejeplak aja dia, enak kagak enak udah omongin aja tuh orang bodoh. Kalau orang tuh min wara'i qalbihi, dari belakang hatinya tuh kan. Nah, dia konsultasi dulu, ini enak nggak kalau diomongin nih, bermasalah nggak kalau diomongin nih, ya, belakang hatinya. Berarti saya termasuk orang yang bodoh, asal ngejeplak aja. Jadi kalau ngomong konsultasi ini, kata Nabi, khudil amra bitadbiri, ambillah oleh engkau satu perkara bitadbiri dengan dipikirkan, diatur. Tadbir itu diatur. Ambillah oleh engkau satu perkara bitadbir dengan diatur, artinya dipikirkan lebih dulu, diatur, dipikirkan lebih dulu. Fakir qabla an ta'zim. Fa in ra'aita fi aqibati khairan famdi, maka jikalau engkau ada melihat fi aqibihi pada sesudahnya khairan kebajikan, famdi maka kerjakanlah oleh berlalulah engkau. Fa in ra'aita, maka jikalau engkau melihat fi aqibatihi pada akibat sesudahnya khairan ada kebaikan, famdi maka berlalulah engkau, jalan udah kerjakanlah gitu. Ini perintah dari Nabi. Jadi hati-hati betul. Khudil amra bitadbir, ambillah oleh engkau satu perkara bitadbir dengan diatur, dipikirkan lebih dahulu. Fa in ra'aita, maka jikalau engkau ada melihat fi akibati, di pada akibat sesudahnya khairan ada kebaikan, famdi maka berlalu engkau, kerjain aja, udah jalan gitu. Wa in khifta ghayyan fa amsik, maka jikalau engkau takut ghayyan tersesat, fa amsik, tahanlah dirimu. Kalau engkau melihatnya sesudah wa in khifta ghayyan, maka jikalau engkau ada melihatnya, engkau ada merasa takut ghayyan tersesat, fa amsik, maka tahanlah oleh, jangan ngomong itu. Jangan kau kerjakan kalau engkau takut nanti sesudahnya ada kesesatan. Fa in khifta ghayyan, maka jikalau engkau takut ghayyan tersesat, kata Nabi, fa amsik, maka bertahanlah engkau. Jangan kau kerjakan, jangan kau ucapkan. Tapi kalau engkau melihat sesudahnya ada kebaikan, famdi, maka berlalu engkau, terusin, kerjain. Ini diajarkan oleh Rasulullah sifat. Makanya Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap oleh Nabi itu wahyu. Wahyu. Tapi Nabi sehari-hari kalau mau ngomong juga betul-betul dipikirkan tuh, dipikirkan tuh. Jadi kata Nabi, khudil amro, ambillah oleh engkau satu urusan bitadbiri dengan dipikirkan lebih dulu, diatur. Fa in ra'aita fi aqibati khairan, maka jikalau engkau ada melihat fi aqibati pada akibat sesudahnya khairan, alhamdulillah. Fi aqibati khairan, pada akibat sesudahnya ada kebaikan, famdi, maka berlalulah engkau, terusin kerjain kalau memang ada kebaikan. Wa in khifta, dan jikalau engkau takut ghayyan tersesat, fa amsik, maka tahanlah oleh dulu, jangan kau perbuat kalau engkau takut tersesat yang dulu. Rawahu Abdur Razzaq an Anasin, telah meriwayatkan ini hadis oleh Abdur Razzaq dari Anas bin Malik. Terkadang harus menumbuhkan sugesti.
Orang jalan di situ, mau jalan tempat gelap pun terada setan. Dia sudah membangun duluan tuh image, ya. Ada setan, berani nggak lewat situ dia? Akhirnya nggak berani. Ambil sun, nggak ada setan, gitu, baru jalan. Tapi kalau di jalan, kayaknya ada setan nih. Berani nggak lewat situ? Akhirnya lewat jalan lain meskipun jauh gitu. Karena sudah dia bangun tuh image-nya di situ ada setan. Bilang nggak ada setan, jalan. Makanya orang tua kita dulu didiknya, saya tidak salahkan, cuma kurang benar. Kalau anak nangis malam-malam tuh nggak bisa tidur, lu tidur terus, belakang ada setan. Nah, diajarkan takut kepada, kan begitu waktu kecil. Ini kayaknya generasi-generasi yang ditakutin mas setan nih. Malam-malam belum tidur nangis aja, belakang rumah ada setan. Dibangun kita takut sama setan. Akhirnya tidur juga terpaksa. Karena apa? Takut karena kan begitu dulu ya. Kalau anak kecil nangis saja malam di waktunya tidur, belum tidur, takutin. Ini anak kecil nangis saja malam, belakang ada setan. Ada tidur juga tuh, terpaksa tidurnya, makanya kurang nyenyak. Karena berangkatnya ditakut-takut tidur. Bacaan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina. Usap-usap tuh. Ya, habis nidurin anaknya, nidurin aki-akinya. Bacaan Yasin. Kalau aki-aki nggak bisa tidurnya, bacaan Yasin. Tambahin tahlil, tasbih, kulhu, al-falak, an-nas, biar tidur, terpaksa juga tidur itu karena dibacain bacaan Yasin. Ini kata Nabi ada pelajaran. Jadi kalau mengambil satu sikap, pikirkan dulu kan, khudil amro bitadbir. Ambillah olehmu satu perkara dengan diatur, dipikirkan lebih dahulu. Fa in ra'aita, maka jika engkau ada melihat fi akibati, pada akibat sesudahnya khairan, kebajikan, kalau kau lihat ada kebaikannya, famdi, maka berlalulah engkau, kerjakan. Ya. Wa in khifta ghayyan, dan jikalau engkau takut ghayyan, ada tersesat, fa amsik, maka tahanlah bertahanlah engkau kalau kau lihat ada kesesatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tutiquna fa innallaha ta'ala la yamallu hatta tamallu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu, ambillah oleh kalian, minal amali, dari satu pekerjaan, ma tutiquna, apa yang kalian mampu. Kerjakan sesuatu yang apa yang kalian mampu, kata Nabi. Ini bijak sekali Nabi. Ya, khudhu minal amali, ambillah oleh kalian, minal amali, daripada amal perbuatan, ma tutiquna, apa yang kalian bisa, apa yang kalian, jangan ngerjain yang kita nggak bisa, jangan. Jadi kalau Pak saya bukan bidangnya, jangan diterima. Ya kalau bidangnya agama, jangan jadi komisaris perusahaan kereta api Indonesia, urusin agama, jangan jadi komisaris PT KAI. Pemain band jangan jadi komisaris, gimana kerjanya? Kata Nabi, khudhu minal amali ma tutiquna, ambil oleh kalian pekerjaan apa yang kalian bisa. Ya, the right man in the right place, gitu, betul. Agama mengajarkan tuh, kata Nabi, the right man in the right place, ya, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Maka katanya khudhu minal amali, ambillah oleh kalian minal amali, daripada perbuatan, ma tutiquna, apa yang kalian bisa. Kalau bukan bidangnya jangan, Pak. Jadi kacau balau kalau kita ngurusin agama, ya maslahat umat, jangan nerima diserahkan jadi komisaris PT KAI, Kereta Api Indonesia, ngurusin karcis, ngurusin segala macam. Dulu saya punya murid, dia komisaris. Saya punya murid dulu, saya tanya, dia direktur bank plat merah di bagian timur. Saya bilang, Pak, komisaris tuh gimana sih dulu? Nggak ada kerjaannya, Ustaz, gitu. Yang capek kita nih, saya yang capek, katanya, yang direktur bank itu. Kalau komisaris tuh mengawasi, padahal dia juga harus punya kemampuan manajemen untuk bisa bagaimana bertumbuhnya nih bank, perusahaan jadi lebih baik. Soalnya kalau pemain band jadi komisaris gimana? Suruh ngurusin notasi, iya. Suruh nulis lirik lagu, iya. Tapi kalau suruh ngurus perusahaan besar, luar biasa beratnya. Maka kan rugi terus kan. Rugi terus. Karena komisarisnya bukan the right man in the right place. Ya jelas nerima. Gajinya 100 juta sebulan, bayangkan. Berapa gajinya? Nah, Rasul ajarin, ya. Khudhu minal amali ma tutiquna, ambil oleh kalian pekerjaan apa yang kalian mampu, kata Nabi. Kalau kita nggak mampu, jangan.
Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yamallu, tidak merasa bosan, tidak merasakan bosan, hatta tamallu, sampai kalian sendiri merasa bosan, kata Nabi. Ambil oleh kalian pekerjaan apa yang kalian mampu. Kalau kerjaan tuh kita mampu, emang bidang kita enak nikmati. Makanya termasuk anak kita, lihat bakatnya. Saya jujur saja, anak saya sebenarnya ingin dia jadi ya nanti dokter hadis atau dokter tafsir. Saya bilang, Bi, saya nggak minat. Akhirnya udah mau ambil apa? Diambil psikologi. Akhirnya dia menekuni juga nikmat karena emang dia senang bidang itu. Jadi anak-anak kita tanya juga nih, apa bakatnya nih? Apa bakatnya nih? Nah, kalau dia senang main pistol-pistolan, arahkan nanti biar di PT Pindad dia. Ya, kalau anak kita demennya main masak-masakan, nanti bikinin warung dia. Bikin warung Tegal gitu. Ya, tulis dah 20 menit. 20 menit gitu ya. Ini baru makan tempenya, Pak, tinggal 5 menit lagi. Habis ngabis serahin piringnya sini dan bayar. Tuh, termasuk bakat anak juga. Kata pakar-pakar pendidikan, arahkan, tanya apa dia bakatnya. Ya, saya punya kawan dulu di UI, bukan bidangnya, arsitek tuh, ngelakoninnya, waduh, kagaknya makanan dia kagak doyan, disuruh makan berat. Maka Nabi bijak tuh ya, khudu minal amali ma tutikuna, ambil oleh kalian kerjaan apa yang kalian mampu, tutikuna. Kalau nggak bisa melester, jangan melester, Pak, jadi acak-acakan nanti, napnya juga nggak bagus. Tukang pleser, kan pasang batu gitu ya. Ya, tukang ngecat suruh melester, bisa nggak? Ya kacau, tukang ngecat suruh melester suruh ngecat, habis deh tuh dempulan dan segala macam. Nah, itu man. Jadi kullu ya'malu ala syakilatih, masing-masing berbuat atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai khudu minal amali ma tutikun, ambil oleh kalian pekerjaan apa yang kalian mampu, katanya. Kalau kita tidak mampu, angkat, Pak, saya bukan bidangnya. Jangan diterima karena gajinya gede. Ini tahu hadis ini, saya yakin nih para ulama tuh. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yamallu, tidaklah merasakan bosan, hatta tamallu, sampai kalian pada bosan sendiri, kata Nabi. Ya, karena nggak bisa, akhirnya bosan sendiri. Kalau yang kita nikmati mah enak. Jadi orang nyupir tuh, supir bis tuh dari Jawa Timur ke sini tiap hari kan tuh, ketemu macet segala. Tapi kan udah bidangnya nyaman-nyaman saja. Kita yang naik bis, aduh capek banget macet. Coba dia tiap hari tuh. Bayangkan umpama dari Lebak Bulus ke Senen, kan tiap hari dia trayek tuh. Karena memang bidangnya nyaman-nyaman aja. Kalau kita yang naik karena baru sekali, jadi waduh capek banget ini, mau gimana supir sih enak-enak aja dia, kan udah biasa. Ya, kan udah nggak bosen. Kita justru yang bosen. Nah, karena mereka bidangnya, mereka mampu, akhirnya mereka tidak bosen. Makanya jangan ngambil kerjaan apa yang kita tidak bisa, akan jadi bosen kita, karena kita bukan kemampuan kita. Cakep nggak agama kalau gitu ya? Cakep kan agamanya, luar biasa mengajarkan kepada kita. Jadi salah orang yang mengambil bidang yang bukan bidangnya, yang bukan keahliannya. Kalau kiai yang ngajar lah, masa kiai ngurusin kereta api gimana? Rawahul Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Aisyah, dari Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin walam akhrud min sifahin min ladun adama ila an waladani abi wa ummi walam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un. Nah, sekarang kita lihat sosok Rasulullah mulianya nih. Apa kata Nabi? Kharajtu, aku ini keluar, min nikahin, dari sebuah pernikahan yang sah. Nabi itu keluar, dilahirkan dari pernikahan. Jadi Sayyidu Abdullah dan Sayyidatu Aminah itu menikah. Jadi Nabi lahir itu dari pernikahan yang sah, bukan zina. Ya, sebab ini ikutnya millah Ibrahim. Jadi Abdullah dan Siti Aminah itu agamanya ikut millatu Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Jadi setelah itu kan ada fase kekosongan. Nah, ada millah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah itu terlahir dari pernikahan yang sah. Jadi Abdullah dan Siti Aminah itu menikah. Maka kata Nabi, kharajtu min nikahin, aku ini keluar min nikahin, dari sebuah pernikahan yang sah. Bahkan kata ulama, 500 wanita di atas Sayyidatu Aminah, di atas itu 500 wanita di atas Aminah, itu semua wanita
wanita-wanita suci. Nukiltu min arhamit tahirat ila arhamit tahirat ila arhamit tahirat ila arhamit tahir. Aku ini nukiltu dipindahkan min arhamit tahirat dari rahim-rahim wanita suci, pindah-pindah min arah ila arhamit tahirat ila arhamit tahirat sampai Sayyidatu Aminah, rahimnya suci. Jadi kalau dikatakan Abdullah dengan Aminah itu tidak menikah, Nabi kharajtu min nikahin. Aku ini keluar dari sebuah pernikahan yang sah. Walam ahruj, dan aku tidak keluar min sifahin dari sebuah perzinahan. Dan aku tidak keluar min sifah dari perzinahan. Itu yang dalam maulid kita. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lisbihi tarakus sifah falam yusibu ma'aruh min adamin wa ila abihi wa ummi. Itu dia risalah maulid kita. Jadi kata Nabi, kharajtu, aku keluar min nikahin dari sebuah pernikahan yang sah. Mana? Millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Walam akhruj, dan aku tidak keluar min sifahin dari sebuah perzinahan. Milladun Adam, dari sejak Nabi Adam, ila sampai anwaladani, sampai melahirkan aku, bapakku dan ibuku. Walam yusibni, dan tidak pernah menimpa akan diriku min sifahil jahiliyah, daripada perzinahannya orang-orang jahiliyah, syai'un sedikit pun. Jadi Nabi itu terlahir dari sebuah pernikahan. Dasarnya apa? Millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu yang menjadi cikal bakal syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bermula dari millah Ibrahim sampai syariat korban. Nah, syariat korban dari mana? Syariatnya Nabi Ibrahim. Ketika sahabat nanya, mal adhahi ya Rasulullah, mal adhahi, apa tuh kurban ya Rasulullah? Qala millatu abikum Ibrahim. Itu kurbannya ajaran Nabi kalian, bapak kalian Nabi Ibrahim. Sahabat nanya, mal adhahi ya Rasulullah, kurban itu apa ya Rasulullah? Qala millatu abikum Ibrahim. Itu ajarannya bapak kalian Nabi itu. Khitan juga khitan, itu milah Ibrahim. Haji juga milah Ibrahim, itu haji. Disempurnakan dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam ini bersumber dari millah Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ada ayat tuh, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Begitu ayatnya. Jadi kata Nabi, kharajtu min nikahin, aku ini keluar dari sebuah pernikahan yang sah. Dasarnya apa? Dasarnya ajaran Nabi Ibrahim. Walam ahrud min sifahin, dan aku tidak pernah keluar dari sebuah perzinahan. Milladun Adam, dari sejak Nabi Adam, ila sampai anwaladani, sampai melahirkan akan diriku, bapakku dan ibuku Abdullah dan Siti Aminah. Walam yusibni, dan tidak penimpah akan diriku min sifahil jahiliyah, daripada perzinahannya orang-orang jahiliyah, syai'un sedikit pun. Jadi Nabi itu terlahir dari sebuah pernikahan. Nah, Rasulullah kan mulia, tidak mungkin kan terlahir dari sebuah bisa. Itu kan kita baca tuh, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Hafizal ilah, Allah pelihara tuh karamatan, kemuliaan li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad. Aba'ahul amjad, dari bapak-bapaknya dulu, al-amjad yang dulu-dulu. Saunal lismihi, karena menjaga bagi nama Nabi Muhammad. Jadi leluhurnya itu menjaga kehormatan Nabi Muhammad, meskipun belum dilahirkan, tapi sudah menjaga kehormatan bahwa dari keturunannya akan lahir namanya Muhammad. Aba'ahul amjada saunal lisni. Leluhur-leluhurnya itu sudah menjaga kehormatan Nabi, meskipun Nabi Muhammad belum dilahirkan. Jadi dari sejak Nabi Adam tuh sudah dijaga kehormatan bahwa akan lahir manusia mulia, maka tidak pernah tuh leluhurnya ada Orang kan suka bilang kawin sama siapa? Anak dia, aduh engkongnya nggak beres. Nah, ya orang suka ngomong ya, besan sama siapa? Nah itu tuh, aduh jangan cari yang lain dah. Amin, gue tahu engkongnya tukang ngadu ayam gitu. Nah, engkongnya tukang joget segala macam. Tuh, kalau kita mah nggak terpelihara tuh, wallahu alam, orang-orang tua kita dulu, mudah-mudahan sih orang-orang mulia ya, menjaga kehormatan kita. Rasulullah tuh terjaga, Pak.
terjaga kehormatannya sejak leluhur-leluhurnya, makanya tidak terlahir dari perzinahan, zina jahiliyah. Sampai begitu. Sampai Rasulullah tuh ketika menyusu pada Suwaibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah kan menyusu ya. Itu sampai tidak mau Rasulullah menyusu pada payudara sebelah kirinya. Nabi tahu kalau itu haknya anak-anak dari Halimatus Sa'diyah dan Suwaibatul Aslamiyah. Maka Nabi nggak mau nyusu di sini, nyusunya di kanan. Ya, itu Allah kasih tuh namanya irhas. Irhas itu mukjizat sudah jadi nabi, sudah jadi nabi irhas. Jadi Nabi tahu tuh mana hak beliau, mana hak bukan beliau. Makanya beliau menolak disusukan pada payudara kiri karena itu haknya anak-anak dari Halimatus Sa'diyah dan Suwaibatul Aslam. Tahu Nabi itu. Makanya nyusunya di sini. Maka ahli-ahli kejiwaan mengatakan kenapa anak disusukan mereka? Karena ada kontak psikologis. Kontak batin antara ibu dengan anaknya di kiri. Kontak psikologisnya di sini. Makanya Nabi kan bukan anaknya. Nabi cuma anak susuan, maka tidak ada kontak psikologis tuh antara Nabi dengan ibu susuannya. Berbeda dengan anak-anak kita, karena disusukan sebelah kiri, maka kata ahlinya ada kontak kejiwaan antara bayi yang disusui dengan ibunya. Makanya anak-anak yang tidak diasikan oleh ibunya, karakternya jadi nggak jelas. Ya minum susu sapi kan, akhirnya kayak anak sapi tuh, pedet lompat sana lompat sini kan. Apalagi susu beruang. Ini minum susu beruang main cakar-cakaran beruang. Ya kan susu beruang laku nggak kemarin? Ya, saya khawatir nanti generasi beruang nih main cakar-cakar aja karena senang cakar. Ya, makanya susuin ASI. Haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradha'ah. Sampai Quran kan 2 tahun nyusui. Itu efektivitas untuk program keluarga berencana. Jadi susukan anak sampai dunia liman arada ayyutim marradha'ah haulaini kamilaini 2 tahun sempurna. Ya ilokan masih nyusuin udah hamil lagi kan begitu. Itu namanya tanzimun nasl. Ya mengatur angka kelahiran. Enggak boleh tahdid. Tahdidun nasl tuh vasektomi, tubektomi enggak boleh. Jadi dimatiin, ditutup alat reproduksinya, enggak boleh dalam agama haram. Yang boleh tanzimun nasl, mengatur angka kelahiran. Maka Quran menyatakan haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradha'ah. 2 tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan, enggak wajib. Bagi ingin yang menyempurnakan susuannya 2 tahun. Jadi susui anak tuh sampai 2 tahun nanti lahir lagi. Makanya perbedaan usia saya di keluarga saya 2 tahun tuh. Jadi kalau saya 66, abang saya 64, abangnya lagi 62, abangnya lagi 60. Jadi saya perbedaannya kelahiran tuh orang tua saya 2 tahun. Meskipun banyak juga 11. Udah diatur 11 juga, tapi minimal ada pengaturan untuk kesehatan seorang ibu. Quran sudah mengatur tuh kesehatan seorang ibu, susui anak 2 tahun, anaknya sehat, ibunya sehat. Sebab kalau masih nyusu udah hamil lagi, makanya yang ada nih nggak keurus karena sudah harus ngurus yang orok, yang ini masih nangis minta nete, ini juga nangis juga, akhirnya nggak keurus. Makanya Quran bijak 2 tahun menyusui, 2 tahun. Tanzimun nasl, mengatur angka kelahiran. Nggak boleh tahdid. Jadi tubektomi, vasektomi. Kalau tubektomi buat ibu tuh tubektomi ibu. Kalau vasektomi kita papa, vasektomi nggak boleh, haram. Ya jadi pengaturan KB-nya, makanya ya KB itu seperti tidak berhasil karena agama mengatakan tanah kahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Ya betul, banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki, banyak sedekah. Mana yang belum kawin? Nah, ini belum kawin. Nah, ini sedekah buat dewek nih. Kalau kita udah punya bini, wa ma at'amta bihi zaujataka fa huwa laka bi shadaqah. Kalau udah punya bini, kita nambah sedekah. Sedekah buat diri sama sedekah buat istri. Lahir anak, wa ma at'amta bihi waladaka falahu fa bihi laka hasadaqah. Maka engkau dapat sedekah. Anaknya 2, sedekah 2 lagi. Anaknya 3, sedekah. Anaknya banyak berarti banyak. Wa ma at'amta bihi waladaka fa huwa laka bihi shadaqah. Lah anaknya sekandang, sedekahnya sekandang berarti. Ya, jangan mikirin bagaimana cara ngempaninnya, gampang. Ya, jagung direbus, kasih kelapa, kasih gula, aduk di bakul, aur aja udah. Biar pada matol sendiri gitu. Itu agama. Jadi sami'na
Wa ata'na aja, kalau agama begini, hadis ini sami'na wa ata'na aja. Jangan ditentang-tentang. Ini kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahut Tabarani an Aliyin, telah meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tabarani dari Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam.